Meskipun adik-adik ada di rumah dan kakak-kakak ada di sini, tetapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hadir dimanapun adik-adik berada. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir juga di rumah adik-adik. Ya, hai kakak kita, apa kabar? Luar biasa. Wah, luar biasa ya kakak kita. Luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyanyi dulu yuk, bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, apabila kita ada di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada.
pagi hari ini kami sungguh sangat berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi keluarga kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Haleluya. Senang sekali ya Kakak Binta ya, kita masih bisa berkumpul, masih bisa beribadah meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Iya, kita kan harus tetap beribadah meskipun keadaan seperti ini. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, yuk kita mau berdiri bersama-sama. Ayo kakak tunggu, ayo berdiri bersama-sama. Kita mau bergoyang buat Tuhan, menari buat Tuhan. Siap semuanya? Musik.
Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat kembali bertambah. Berdasarkan data, pada Jumat pagi ini terdapat 558 pasien yang dinyatakan positif corona yang dirawat di Rumah Sakit Darurat. Aduh, takut ah. Kristal, kamu kenapa? Katanya kita mau doa sama-sama. Malah nonton TV sama main HP. Iya kak, kenapa sih berita di TV tentang corona? Teman-temanku juga sering kirim foto dan video berita di medsos tentang corona juga. Kamu lupa ya, kalau kita punya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Dia selalu melindungi kita dan menjaga kita dalam situasi apapun. Coba sekarang kita buka Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Teman-teman yang di rumah, buka Alkitabnya juga ya. Kita akan baca sama-sama. Kita baca yang keras agar iman kita sama-sama dikuatkan. Sudah ketemu Kristal? Belum. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Teman-teman yang di rumah juga ikut membacanya ya. Silakan Kristal, kamu baca ayat pertama dan Kak Rita akan baca yang ayat kedua dan seterusnya. Ayat 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, sekarang bagaimana Kristal? Iya kak, sekarang aku gak takut dan gak gelisah lagi. Teman-teman di rumah juga ya, jangan takut dan gelisah, sebab kita punya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita.
bagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Tante harap kalian sehat-sehat semua. Kita sudah mendengarkan percakapan dari isi hatinya Krista. Dia mengungkapkan isi hatinya kalau dia merasa takut dan gelisah. Tante juga pernah merasakan takut, gelisah. Gimana? Anak-anak pernah merasakannya? Perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan tidak tenang. Coba apa yang membuat anak-anak takut? Takut gelap atau takut sendiri karena ditinggal mama papa pergi, tinggal kakak pergi, atau takut dapat nilai jelek, takut nggak berani nunjukin sama orang tua. Nah, sekarang atau ada takut yang lain, mungkin seperti saat-saat ini kita sedang menghadapi ada satu virus yang menjadi luar biasa, semua negara juga mengalami, termasuk Indonesia. Mungkin anak-anak takut karena waduh, gelisah, takut kalau nanti terjangkit. Satu hal yang Tante mau ngomong seperti ayat yang telah dibacakan sama Tante Rita dengan sama Krista. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat padaku. Kalau kita melekat sama Tuhan, kalau kita selalu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita sering berdoa, kita sering memelihara waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, kita selalu berdoa di waktu-waktu kita selalu membaca firman, dan itu tidak pernah kita lewatkan. Anak-anak yakin, dan Tuhan tidak akan meluputkan, tidak akan membiarkan kita menghadapi semuanya sendiri. Yakin, percaya, orang yang dekat dengan Tuhan akan menjadi biji mata Tuhan. Orang yang punya hubungan dan selalu punya hubungan konteks selalu dengan Tuhan, pasti Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, dan kita dapat melewati semuanya ini karena tangan Tuhan ada di dekat kita. Juga kita merayakan Paskah, korban Tuhan. Tuhan Yesus berkorban itu untuk kita. Segala penyakit kita, segala susah kita, segala dosa-dosa kita, segala celaka kita, hukuman kita sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dan untuk itu Tuhan berkorban, dan kita tidak perlu mengalami laginya. Dan janji Tuhan ayat 18 Tante baca untuk anak-anak, dan panjang umur akan kukenyangkan dia. Janji Tuhan luar biasa, panjang umur dan kita selalu kenyang, dan akan kuperlihatkan kepadanya. Diperlihatkan apa sama Tuhan? Keselamatan yang daripadaku. Janji Tuhan luar biasa untuk kita. Asal satu, kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Asal kita memelihara waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Kita punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Kita baca firman, pasti anak-anak di sini Tante harap gemarnya tidak lubang-lubang. Gemarnya selalu dan tidak lupa juga berdoa. Waktu pribadi berdoa, ngobrol sama Tuhan, supaya Tuhan
melindungi kita, memimpin kita di hari-hari ke depan kita, di hari-hari masa depan kita. Kita bisa mendapat penghiburan, mendapat semangat, mendapat perlindungan dari Tuhan, karena kita yakin Tuhan ada dalam diri kita, Tuhan ada bersama kita, Tuhan selalu melindungi kita. Jangan ragu, jangan bimbang dengan firman yang dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dibaca lagi, direnungkan lagi anak-anak setelah ibadah ini beberapa hari ke depan. Firman Tuhan bisa diulangi lagi, dibaca lagi pelan-pelan, dan biar jadi rema, menjadi kekuatan kita untuk menghadapi masa-masa ke depan. Ante kira firman cukup, dan biarlah firman ini menjadi semangat buat kita, kekuatan untuk kita, sehingga kita menjadi yakin, kita tidak bimbang menghadapi ke depan. Yang penting kita punya hubungan melekat dengan Tuhan, kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Hani dan Tante Rita. Sekarang kita akan mengakhiri dan mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Oh
Mari anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami. Meskipun dalam ibadah online Tuhan, tapi mengucap syukur kami merasakan hadirat-Mu. Engkau telah lawat kami, Engkau melawat kami, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang masih kecil yang mendengarkan di rumah juga merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Biarlah firman-Mu, hadirat-Mu hari ini boleh menguatkan kami, berikan kembali, memberi kami semangat Tuhan, sehingga kami boleh semakin dekat menghadapi situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Bukan kami semakin jauh, namun kami semakin dekat, semakin akrab, semakin setia, dan semakin Tuhan memelihara kehidupan rohani kami dalam doa-doa rutin kami, dalam renungan-renungan kami. Biar kami dan anak-anak-Mu, sekolah Minggu Tuhan bisa merasakan dan memelihara kehidupan dan menjalin hubungan lebih akrab lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu, jadikan rema Tuhan, dan bisa menjadi selalu ingatan untuk mereka, bahwa mereka harus selalu dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat negara kami, Bapak Indonesia ini. Engkau berikan hikmat, berikan urapan-Mu Tuhan buat pejabat-pejabat, dari Bapak Jokowi Presiden sampai aparat yang terendah di kecamatan, kelurahan, juga RT RW, juga para dokter-dokter Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka urapan, sehingga bersama dengan Engkau Tuhan, bersama dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, dapat mengatasi musibah corona yang saat ini kami hadapi. Biarlah Tuhan, kalau ini boleh kami hadapi semuanya pasti seizin Engkau, dan kami yakin, kami percaya Tuhan, korban-Mu di atas kayu salib itu melewatkan kami, mengokohkan kami, melindungi kami semua anak-anak-Mu yang percaya dan yakin, yang selalu lekat dengan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, sekolah Minggu penyakit ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang akan selalu melindungi dan menguatkan kami. Haleluya, amin. Selamat siang. Jangan lupa kembali lagi kita beribadah bersama-sama minggu depan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita hari ini bersyukur karena kita boleh beribadah sekolah minggu hari ini. Meskipun adik-adik ada di rumah dan kakak-kakak ada di sini, tetapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hadir dimanapun adik-adik berada. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir juga di rumah adik-adik. Ya, hai kakak kita. Apa kabar? Luar biasa. Wah, luar biasa ya kakak kita. Luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyanyi dulu yuk, bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, apabila kita ada di tempat
ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh terjadi bagi
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami sungguh sangat berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi keluarga kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Haleluya. Senang sekali ya Kakak Binta ya, kita masih bisa berkumpul, masih bisa beribadah meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Ya Allah, kita kan harus tetap beribadah meskipun keadaan seperti ini. Iya, betul sekali. Nah adik-adik, yuk kita mau berdiri bersama-sama. Ayo kakak tunggu, ayo berdiri bersama-sama. Kita mau bergoyang buat Tuhan, menari buat Tuhan. Siap semuanya? Musik! Tuhan
Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi.
Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya, ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Jawab Yakub, "Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, "Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya." Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada..." Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah." Lalu kata Laban, "Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan."
Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Pada malam itu, Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya,
Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kita akan mengakhiri dan mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku.
teman-teman, bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.